Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 11 IPS 1 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, season pertama bahwa kita di materi pelajaran ekonomi di kelas 11 ini kita akan sama-sama membahas berkenaan dengan bab 1, yaitu tentang pendapatan nasional. Daripada pendapatan nasional ini, hal yang memang perlu juga diketahui adalah apa sajakah komponen tentang pendapatan nasional itu sendiri. Nah, dalam hal ini, bahwa tujuan daripada pembelajaran tentang pendapatan nasional ini diharapkan bahwa Anda mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat, dan komponen pendapatan nasional dengan tepat. Kemudian juga dengan mengetahui tentang atau membaca tentang pendapatan nasional, diharapkan juga kalian mampu mendeskripsikan metode pendapatan nasional dengan benar. Kemudian juga dengan melakukan bentuk tanya jawab, diharapkan Anda mampu menjelaskan pendapatan per kapita dengan tepat. Dan kalian juga nanti bisa berdiskusi sehingga diharapkan mampu menganalisis pendistribusian pendapatan nasional dengan benar. Bahkan daripada setelah membaca teks pendapatan nasional ini, diharapkan kalian mampu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sesuai dengan metodenya. Adapun bahasan tentang pendapatan nasional ini ada 3 bahasan. Pertama ada konsep pendapatan nasional, yang kedua ada penghitungan pendapatan nasional, dan yang ketiga pendapatan per kapita. Baik, kita mulai dengan konsep pendapatan nasional. Bicara tentang konsep pendapatan nasional, pertama kita awali dengan definisi apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu sendiri. Bahwa yang disebut dengan pendapatan nasional secara definisi, keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Tentunya daripada pendapatan nasional itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran yang terjadi di dunia pasar. Kemudian adanya investasi. Dan yang ketiga adanya konsumsi dan tabungan. Nah, tentang manfaat pendapatan nasional, di sini ada beberapa manfaat tentang pendapatan nasional. Bahwa dengan kita mempelajari pendapatan nasional, kita bisa membandingkan kemajuan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Kemudian mampu menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Dan kemudian juga dengan pendapatan nasional ini dijadikan pedoman untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Kemudian bisa mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Kemudian juga bisa membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Dan terakhir bisa mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Nah, itu diantara manfaat pendapatan nasional. Adapun komponen-komponen pendapatan nasionalnya itu sendiri, pertama, komponen yang pertama ada yang disebut dengan produk domestik bruto atau yang disingkat PDB. Nah, tentang PDB ini diartikan sebagai menghitung nilai barang dan atau jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga asing
yang tinggal di negara tersebut. Nah, ini yang disebut dengan produk domestik bruto. Kemudian ada yang kedua namanya produk nasional bruto atau disingkat dengan PNB. Nah, produk nasional bruto atau PNB ini diartikan menjumlahkan nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun juga yang berada di luar negeri. Tidak termasuk orang-orang asing yang tinggal di negara tersebut. Nah, maka sebutan dengan produk nasional bruto kalau secara rumusnya adalah produk domestik bruto ditambah daripada produk yang dihasilkan oleh warga negara asing atau luar negara dikurangi oleh produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara di dalam itu negara atau negara sendiri. Kemudian ada yang namanya yang ketiga produk net nasional atau disingkat dengan PNN. Produk net nasional ini diartikan adalah PNB dikurangi oleh yang namanya depresiasi atau istilah lain namanya penyusutan. Depresiasi atau penyusutan. Kemudian yang keempat ada namanya net national income atau disingkat dengan NNI. Net national income ini diartikan sebagai produk net nasional yang dikurangi oleh pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Nah, ini yang disebut dengan net national income. Kemudian yang kelima ada yang namanya personal income. Personal income ini diartikan bahwa net national income yang ditambah dengan transfer payment itu dikurangi oleh laba ditahan, ditambah dengan iuran asuransi, ditambah dengan pajak perseroan, ditambah dengan iuran jaminan sosial. Itu yang disebut dengan personal income atau pendapatan perseorangan. Dan selanjutnya ada disposable income. Disposable income ini artinya bahwa pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masing-masing warga negara. Disposable income ini dalam secara rumusannya disebut dengan personal income atau pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Nah, ini disebut dengan disposable income atau income yang siap dibelanjakan. Kemudian, nah, pendapatan nasional di mana harganya berlaku dan harganya konstan. Sehingga kemudian dalam hal ini pendapatan nasional yang harga berlaku dan harga konstan dimaksud bahwa yang namanya nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa komponen pendapatan nasional, nah di sini saya coba sampaikan dalam bentuk model rumus tentang pengertian masing-masing secara berurutan dari mulai produk domestik bruto, ya, di mana produk domestik bruto ini disebut sebagai pendapatan kotor daripada suatu negara. Nah, untuk menghitung produk nasional brutonya atau pendapatan nasional kotornya daripada suatu negara yang disingkat dengan PNB atau juga disebut dengan gross national product adalah
PDB atau produk domestik bruto ditambah, yaitu daripada produk yang dihasilkan oleh warga negara asing dikurangi oleh produk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, atau yang disebut dengan pendapatan neto luar negeri. Kemudian ada yang namanya NNP atau Net National Product, atau juga disingkat dengan produk net nasional. Produk net nasional ini diartikan dalam rumusannya adalah PNB dikurangi oleh depresiasi atau penyusutan barang dan jasa. Nah, itu untuk mengetahui produk net nasional. Kemudian urut ke bawahnya, setelah kita mengetahui produk net nasional, maka ada yang namanya net national income atau produk nasional atau pendapatan nasional. Nah, ini sama dengan produk net nasional dikurangi oleh pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Kemudian ada yang namanya di bawah net national income itu personal income, artinya pendapatan masing-masing warga negara. Nah, personal income ini dalam rumusannya adalah sama dengan NNI, net national income, ditambah transfer payment, kemudian dikurangi oleh laba ditahan yang ditambah dengan iuran asuransi, ditambah pajak perseroan, ditambah iuran jaminan sosial. Nah, inilah kemudian disebut dengan personal income atau pendapatan perseorangan. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya disposable income atau pendapatan perseorangan yang siap dibelanjakan. Namanya disposable income. Disposable income ini adalah sama dengan personal income dikurangi pajak langsung. Jadi pendapatan perseorangan yang dikurangi pajak langsung ini disebut dengan disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan. Kemudian ada yang terakhir saving atau tabungan. Nah, seseorang bisa menabung atau menyimpan manakala dari disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan, dikurangi oleh C. Di sini dimaksud adalah konsumsi. Jadi kalau orang punya uang yang siap dibelanjakan, kemudian dibelanjakan sehingga menjadi konsumsi, ada sisa namanya tabungan yang bisa disimpan. Nah, itu rumusan tentang beberapa komponen pendapatan nasional. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengamati pola rumus yang ada di atas dalam bentuk latihan soal. Kita lihat di sini latihan soalnya, jika diketahui produk domestik bruto di Indonesia tahun 2020 adalah 250 miliar, maka kemudian pendapatan neto luar negerinya 4,5 miliar, kemudian pajak tidak langsungnya 2,5 miliar, penyusutan barang dan atau jasanya 2 miliar, kemudian iuran asuransinya 1,5 miliar, kemudian laba ditahannya adalah 1 miliar, transfer paymentnya 2 miliar, dan pajak langsungnya 1 miliar. Ada permintaan dari latihan soal ini, hitunglah berapa gross national produknya atau GNP atau PNB-nya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, berapakah net national product atau yang disebut singkat dengan NNP atau boleh juga disingkat dengan PNN, produk net nasional. Kemudian yang ketiga atau C, diminta menghitung net national income-nya. Dan yang keempat
diminta berapa personal income-nya. Kemudian terakhir yang kelima, diminta berapakah disposable income atau income yang siap dibelanjakan. Nah, dari beberapa materi termasuk diakhiri dengan latihan soal ini, ada beberapa pekerjaan yang harus bisa diselesaikan di rumah masing-masing. Pertama, dari materi yang telah disampaikan, silakan untuk disalin dan kemudian mencoba mengerjakan latihan soal tersebut di dalam buku catatan. Adapun proses pengumpulan daripada apa yang menjadi tugas kalian itu nanti menunggu perintah selanjutnya dengan juga tugas-tugas berikutnya. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.